Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau Maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Pernahkah Anda merasa sudah sangat lelah berjuang? Bekerja siang dan malam, mengorbankan tenaga dan waktu, tetapi hasilnya terasa begitu-begitu saja. Sementara di luar sana, ada orang lain yang terlihat biasa saja, namun rezekinya seolah mengalir terus, dan hidupnya tampak lebih tenang. Lalu kita mulai bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya membuat perbedaan? Apakah hidup ini hanya soal kerja keras? Atau ada yang salah dengan cara kita memandang hidup? Di video ini, kita akan membahas satu hal yang sering dianggap sepele, namun pengaruhnya sangat besar dalam hidup, dan bahkan dibahas langsung di dalam Al-Quran, yaitu mindset syukur. Bukan hanya tentang ucapan, tetapi tentang cara berpikir dan cara menjalani kehidupan. Mari kita mulai dari hal yang paling dasar. Selama ini, banyak dari kita mengira bahwa syukur hanyalah soal mengucapkan Alhamdulillah. Padahal syukur yang sesungguhnya tidak berhenti di lisan, tetapi hidup di dalam pikiran. Ada banyak orang yang lisannya mengucap syukur, tetapi hatinya masih penuh keluhan. Masih sering bertanya, kenapa hidup saya begini terus? Kenapa orang lain kelihatannya lebih mudah? Kenapa saya selalu merasa kurang? Disinilah kita perlu memahami bahwa syukur bukan soal kata-kata, tetapi soal cara menilai hidup. Orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya selalu enak, bukan berarti tidak pernah sedih, bukan berarti bebas dari masalah. Justru seringkali, orang yang paling bisa bersyukur adalah mereka yang sudah sering jatuh, sering kecewa, dan sering diuji. Bedanya saat menghadapi masalah, orang yang bersyukur berkata, ini memang berat, tapi saya masih hidup. Ini memang sakit, tapi saya masih diberi kekuatan. Ini memang sulit, tapi saya masih punya harapan. Sementara orang yang tidak melatih syukur akan berkata, kenapa hidup saya selalu begini? Kenapa saya yang selalu sial? Kenapa orang lain lebih beruntung? Jika pola ini dibiarkan, hidup akan terasa semakin sempit. Bukan karena rezeki tidak ada, tetapi karena hati dipenuhi keluhan. Padahal Allah sudah memberikan satu janji yang sangat jelas dalam Al-Quran. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kalian. Ini bukan janji setengah-setengah, bukan mungkin, bukan barangkali, tetapi pasti. Artinya syukur bukan hanya ibadah, tetapi juga kunci dibukanya tambahan nikmat. Orang yang bersyukur biasanya lebih tenang, lebih sabar, tidak mudah panik, dan tidak cepat putus asa. Dan orang-orang seperti inilah yang biasanya mampu bertahan dalam proses hidup. Karena rezeki jarang datang secara instan, ia datang melalui proses yang panjang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering muncul. Apakah benar syukur bisa melancarkan rezeki? Jawabannya iya, dan ini sangat masuk akal. Ketika hati dipenuhi keluhan, yang muncul adalah emosi, stres, lelah, dan keinginan menyerah. Orang seperti ini sering berhenti sebelum benar-benar berjalan jauh. Namun ketika hati dipenuhi rasa syukur, yang muncul adalah ketenangan, kesabaran, dan kekuatan untuk bertahan. Dan dalam hidup ini, siapa yang biasanya berhasil? Bukan yang paling cepat, tetapi yang paling konsisten berjalan. Syukur juga membuat pikiran lebih jernih. Dengan pikiran yang jernih, seseorang lebih tepat mengambil keputusan, lebih berani mencoba, dan lebih tenang melihat peluang. Karena rezeki sering datang lewat peluang, dan peluang hanya bisa dilihat oleh orang yang pikirannya tidak terlalu lelah oleh keluhan. Seringkali masalahnya bukan karena kita tidak punya peluang, tetapi karena pikiran kita terlalu penuh dengan rasa kecewa.
Dan ingat satu hal penting, rezeki tidak selalu berbentuk uang. Kadang rezeki datang dalam bentuk pertemanan yang baik, pertolongan yang datang tiba-tiba, ide yang tidak disangka, jalan keluar dari masalah, atau hati yang tiba-tiba terasa kuat kembali. Semua itu sering datang kepada orang yang hatinya tidak penuh prasangka buruk kepada hidup. Lalu bagaimana cara melatih mindset syukur? Pertama, kurangi membandingkan hidup dengan orang lain. Kita sering melihat hasil akhir orang, tetapi lupa bahwa kita tidak tahu proses dan lukanya. Kedua, biasakan melihat nikmat kecil. Masih bisa bangun pagi adalah nikmat. Masih bisa makan hari ini adalah nikmat. Masih punya tenaga untuk bekerja adalah nikmat. Ketiga, belajar bersyukur saat hidup tidak baik-baik saja. Bukan berarti menikmati masalah, tetapi percaya bahwa ujian tidak datang tanpa makna. Keempat, kurangi mengeluh dan perbanyak melangkah kecil. Daripada mengeluh, tanyakan pada diri sendiri, hari ini satu hal kecil apa yang masih bisa saya lakukan? Kelima, jaga ucapan. Karena apa yang sering kita ucapkan, lama-lama akan kita percaya. Daripada berkata hidup saya berat, gantilah dengan hidup memang berat, tapi saya masih kuat. Dan disinilah kita memahami satu hal penting. Syukur bukan akhir dari rezeki, tetapi justru awal dari datangnya rezeki. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kekuatan untuk meraih impian kami, serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Jadikanlah setiap rezeki yang kami peroleh dapat menjadi berkah bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.